Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Novel Baswedan yang balik lagi ke Polri ya. Setelah sekian lama akhirnya ada ya kejelasan. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Polri setelah mereka itu ini merekrut anggota KPK yang tidak lolos TWK ya. Ini ada berita dari newsdetik.com ya. Saya bacakan langsung. Novel Baswedan soal balik lagi ke Polri. Pilihan sulit tapi harus dilakukan. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan belak-belakan soal pilihannya kembali ke institusi Polri yang juga pernah menjadi rumahnya. Menurut Novel, kembali ke pangkuan Korps Bayangkara untuk menjadi aparatur sipil negara ASN Polri merupakan pilihan sulit, namun harus dilakukan. Ya memang tadi saya katakan pilihannya sulit ya. Tapi ketika melihat korupsi terjadi seperti tidak terus, kemudian menjadi lebih baik, tidak terus menjadi lebih baik, dan upaya pemberantasan korupsi juga ternyata justru malah tidak semakin meningkat, tentu pilihannya mau berbuat atau tidak berbuat gitu. Kata Novel Baswedan di gedung TNCC Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Novel menyadari upaya pemberantasan korupsi tanpa didukung dengan kewenangan akan sulit berjalan secara optimal. Karena itu, Novel menerima tawaran menjadi ASN Polri di bidang pencegahan sebagai pilihan untuk memberantas korupsi. Saya juga merasa bahwa ketika tidak ada kewenangan juga akan lebih sulit untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan lebih optimal. Tapi ketika kewenangannya ada di pencegahan, saya kira sementara ini pilihannya cuma itu, ungkapnya. Sebelumnya diketahui Novel Baswedan dan 43 mantan pegawai KPK menerima tawaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi ASN di lingkungan Polri. Namun ada pula 8 orang lainnya yang menolak tawaran menjadi ASN Polri, yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang, yang tidak bersedia 8 orang. Kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan saat dimintai konfirmasi. Ramadan menerangkan kemudian ada 4 orang mantan pegawai KPK yang masih menunggu konfirmasi terkait pengangkatan ASN. Polri akan memberikan batas waktu ya sampai besok pagi. Menurut konfirmasi, 4 orang diberikan batas waktu sampai besok pagi, kata Ramadan. Ya, ini berita yang kemarin ya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang ingin merekrut mereka yang tidak lolos TWK ya. Ya, sobat sekalian ya. Jadi sedari awal ini mempunyai suatu hal yang tidak masuk akal ya. Pada saat tes TWK ya, untuk menjadi ASN di KPK, ini sama-sama jadi ASN loh ya. Sama-sama jadi ASN di KPK ada tes dan TWK, nah itu tidak lolos. Dan sekarang direkrut tanpa tes ya. Ini aneh kan, kalau sama-sama masuk institusi negara, ya kenapa sudah dari awal ya, nggak usah ada tes di KPK itu tes ASN ya, atau sama-sama institusi negara gitu loh. Seakan-akan ada perbedaan, padahal sama-sama kan. Dalam hal ini KPK dahulu kemarin itu untuk mengangkat mereka karena amanah undang-undang KPK terbaru yang direvisi yang kita tidak bisa menerima itu ya, diangkat menjadi KPK dengan tes TWK. Di sisi lain ya,
Jadi Polri tanpa tes ya, ada hal yang tidak masuk akal gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, eh, kita sangat menyayangkan sebenarnya ya. Kita sangat menyayangkan eh, bahwasanya apa yang dilakukan Bung Novel Baswedan dan kawan-kawan ini untuk masuk ke Polri, institusi Polri ya. Tapi itu memang hak mereka ya, hak mereka uh, untuk masuk ataupun ingin berkiprah ya sesuai dengan keahliannya. Tetapi ya yang jadi persoalan adalah tentang isu korupsi ini sendiri ya. Sedari awal kita ketahui bahwasanya ditunjuknya KPK atau dibentuknya KPK dahulu itu karena institusi Polri itu sudah tidak mampu ya untuk menangani kasus korupsi yang merajalela, karena ini sudah merajalela uh, dari elemen eksekutif ya, yudikatif ya, semuanya. Jadi itulah makanya dibentuk KPK. Nah, sekarang Polri ya, dengan adanya perekrutan ex anggota KPK yang tidak lolos TWK ini mau dibawa kemana gitu ya, mau dibawa kemana, sedangkan kita ketahui Polri itu sudah sedari awal tidak akan cawe-cawe dalam tanda kutip untuk menangani kasus korupsi ya, kan sudah ada KPK gitu. Apakah ini ada maksud tertentu ya, karena semuanya itu no freelance ya, tidak ada makan siang gratis ketika direkrut ya. Apakah ini dalam upaya untuk agar mereka yang tidak lolos ini mempunyai pekerjaan baru ya, sesuai keahlian mereka agar mereka tidak vakum ya, apa ada agenda lain misalnya untuk membungkam suara-suara kritis misalnya. Ya, saya sangat menyayangkan ya, karena sesekali eh, orang seperti Bang Novel ini dan kawan-kawan yang mempunyai jam terbang yang tinggi dan juga kemampuan ya, ini ketika sudah bergabung dalam kekuasaan, apa yang bisa terjadi ya? Yang ada adalah yang bisa kita lihat sebelumnya ya, ketika sudah masuk dalam kekuasaan, ya mereka akan sulit untuk mengkritik pemerintahan. Wong mereka dalam kekuasaan, dalam pemerintahan ya kan. Lebih lebih hal yang eh, masuk akal ataupun hal yang patut kita apresiasi ya. Kalaupun ya Novel dan KJS ini lebih enak kalau di luar ya. Karena suara-suara kritis mereka itu masih diperlukan ya. Suara-suara mereka untuk menjadi watchdog terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini sangat dinantikan ya. Sedangkan sekarang ya ada indikasi bahwasanya semua yang kritik itu ya, semua yang ketika mereka vokal di luar itu diajak masuk kekuasaan ya. Akibatnya apa ya, nggak ada ya, nggak akan ada yang jadi pengawas pemerintah ya, yang nggak akan ada yang menjadi pengkritik pemerintah ya. Kita mengapresiasi ya, ada anggota kemarin yang ketika kesulitan ya, keluar anggota KPK yang sampai menjadi penjual nasi goreng, tapi tetap di luar gitu. Artinya mereka tetap di luar, tetapi mereka juga sesekali bisa menjadi orang yang kritik terhadap kekuasaan, daripada ketika sudah gabung ya tidak akan bisa lagi. Itu sudah hukum ya, hukum yang alami ya. Ketika sudah masuk, apakah mereka bisa mengkritik pemerintahan? Tentu saja itu susah ya. Makanya kita menyayangkan ya, pertama. Yang kedua, kita lihat ya kedepannya bagaimana. Apakah dengan masuknya
apa namanya ex KPK ini CS itu ke KPK ke Polri itu akan mempunyai suatu apa namanya semangat untuk melakukan pencegahan ya, meskipun kita sama-sama tahu kinerja ya Polri ya dalam hal pemberantasan korupsi ya. Kita lihat saja, kita tidak tahu, kita hanya menanti apa yang akan terjadi ketika ex KPK ini yang sebagian dielulukan, apakah mereka mampu ya bekerja melakukan pencegahan dalam tindak korupsi ini dari dalam Polri ya. Sedangkan KPK sendiri sudah dilemahkan, Polri sendiri ya kita ketahui sudah tidak mempunyai power dalam tanda kutip untuk dalam hal kasus-kasus korupsi ini ya. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kedepannya itu dengan adanya tambahan personil baru ya Novel Baswedan CS ini, Polri bisa melakukan pencegahan ataupun berbuat banyak lah ya terhadap kasus yang kasus extraordinary crime, yaitu kasus korupsi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rama Romdoni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.